Cerita kali ini berlanjut saat keesokan paginya di kantor kepala sekolah Akademi Longdu. Terlihat Lufan mengetuk pintu ruangan dan terdengar seseorang di dalam pun memerintahkan Lufan untuk masuk. Mendengar itu, Lufan pun langsung masuk ke dalam seraya mengucapkan permisi kepada orang yang berada di dalam ruangan. Melihat Lufan masuk, wakil kepala sekolah Zhao yang juga ditemani oleh dua orang di belakangnya pun langsung menyambutnya seraya mengatakan jika akhirnya ia telah kembali dan sudah lama juga mereka tidak bertemu. Wakil kepala sekolah Zhao pun juga mengatakan kepada Lufan jika sekarang kepala sekolah sedang menjalani suatu bisnis, maka dari itu ia yang akan bertanggung jawab atas royalti tersebut. Dan kedua orang yang berada di belakangnya, mereka berdua itu adalah Shadow Guard yang dikirim oleh petinggi senior Longdu untuk melindungi keselamatan Lufan sebagai perwakilan dalam perjalanan ke kerajaan Taixi. Dan nama dari kedua Shadow Guard itu adalah Yue dan Zhen. Wakil kepala sekolah juga memberitahu Lufan jika Shadow Guard itu berbeda dengan resimen Griffin karena mereka hanya ditugaskan untuk melayani keamanan para petinggi Longdu dan tampaknya mereka memberikan perhatian khusus pada Royal Trial tahun ini. Kemudian setelah itu wakil kepala sekolah pun mempersilahkan Lufan untuk duduk dan setelahnya terdengar Lufan menanyakan kepada wakil kepala sekolah jika jadi yang akan pergi ke kerajaan Taixi bersamanya itu adalah wakil kepala sekolah Zhao dan bukan kepala sekolah langsung. Mendengar itu wakil kepala sekolah pun mengiyakannya dan mengatakan jika kepala sekolah tidak akan kembali dalam waktu 10 hari lebih dan ia juga telah menyewa pesawat khusus atas nama sekolah dan mereka akan berangkat besok siang. Kemudian sembari menikmati secangkir kopi, wakil kepala sekolah pun juga kembali mengatakan jika Lufan baru saja kembali dari ujung utara dan harus berangkat lagi besok. Jadi ia pun meminta agar Lufan beristirahat yang baik hari ini. Dan ngomong-ngomong, kepala sekolah juga menawarkan kepada Lufan jika ia bisa saja meminta apapun yang ia butuhkan selama itu masih masuk akal, maka Akademi Longdu pasti akan menyediakannya. Mendengar itu, Lufan pun menjawab jika sejujurnya saja ia memang sedang membutuhkan sesuatu, yaitu ia ingin tahu apakah sekolah dapat menyediakan gulungan pet slot expansion atau tidak. Mendengar permintaan Lufan barusan dengan sangat terkejut, wakil kepala sekolah pun menyemburkan secangkir kopi yang tengah ia minum. Lalu ia pun segera menanyakan kepada Lufan jika apakah ia sudah mempunyai naga baru. Mendengar itu sembari tertawa kecil, Lufan pun mengiyakannya tetapi itu masih dalam persiapan. Sembari membenarkan kacamatanya, wakil sekolah pun berdeham seraya mengatakan jika meskipun barang itu tidak terlalu mahal, namun sayangnya sekolah tidak memiliki stoknya. Maka dari itu, ia pun benar-benar meminta maaf kepada Lufan. Namun setelah itu terlihat Lufan berbincang dengan Shadow Guard Yue dan mengatakan jika seharusnya itu tidak sulit bagi wakil kepala sekolah Zhao bukan, ia pun juga mengatakan jika ia ingin membuat pengaturan sendiri untuk sisa waktu ini. Dan bolehkah itu? Mendengarnya wakil kepala sekolah Zhao pun mengatakan jika tentu saja itu boleh dan ia pun meminta Lufan agar tidak khawatir tentang Shadow Guard karena mereka tidak akan menghalanginya. Kemudian beberapa saat kemudian Lufan pun telah tiba di villa nomor 2 lalu terdengar seseorang berteriak dengan sangat histeris. Dan ternyata itu adalah Bibi Han yang menangis bahagia seraya memeluk Lufan dan mengatakan jika akhirnya Lufan telah kembali. Ia sungguh sangat merindukan Lufan selama setengah bulan terakhir. Dan di sisi lain terlihat pula Putri Xinxiu mengatakan jika mereka telah menunggu Lufan dari semalaman. Dan akhirnya ia kembali juga. Mendengar itu Lufan pun menanyakan jika ternyata wakil kepala sekolah Zhao sudah memberitahu kepada mereka itu sangat sayang sekali. Padahal awalnya ia ingin memberikan mereka sebuah kejutan. Kemudian setelah itu mereka pun segera mengajak Lufan ke meja makan. Lalu Bibi Han pun memerintahkan agar Lufan berhenti berdiri di sana karena ia pasti belum makan enak selama di ujung utara. Dan ia pun mengajak mereka semua untuk segera makan. Lalu di sisi lain pun terdengar Xiao Man mengatakan jika mereka telah menunggu Lufan untuk kembali. Jadi lebih baik mereka segera makan sekarang.
Dan setelahnya terdengar pula Putri Sinsiu mengatakan jika Bibihan sudah mulai menyiapkan makanan sejak sebelum fajar. Dan ia juga meminta kepada Lufan agar ia memberitahu mereka jika apakah ia telah bertambah kuat dalam sebulan terakhir. Mendengar itu Lufan pun menjawab jika ia sangat kaya dan yang paling ia rindukan selama ia berada di ujung utara itu adalah masakan bibinya. Kemudian setelah itu makan bersama ini pun berlalu selama 2 jam lamanya. Lufan pun juga menceritakan tentang pengalamannya di ujung utara dan setelahnya ia juga mengetahui jika ternyata tidak ada penyerangan lagi selama ia pergi. Namun setelahnya sembari memegang Leontin Frost Ice Crystal yang telah ia persiapkan di ujung utara, Lufan pun berpikir jika terlepas dari keluarga dan juga kerabat dekatnya, masih ada satu orang lagi yang harus ia temui dan Lufan ingin melihatnya sebelum ia pergi. Namun setelahnya terlihat Xiaoman meledek Lufan dan menanyakan jika untuk siapakah Lufan membawa hadiah ini. Sungguh itu kelihatannya sangat mahal. Melihat Xiaoman tiba-tiba muncul, Lufan pun segera menyembunyikan Leontin tadi seraya mengatakan jika Xiaoman itu mengagetkannya dan ia pun juga mengatakan jika itu bukanlah urusannya. Kemudian melihat Lufan beranjak pergi, Xiaoman pun mengatakan jika ini sungguh membosankan sekali. Padahal ia juga tahu kalau itu pasti untuk senior Lufan. Dan melihat Bibihan pun juga mengatakan jika Lufan akan pergi besok. Jadi ia meminta agar Lufan kembali lebih awal dan beristirahat. Mendengar itu Lufan hanya mengacuhkannya seraya mengatakan jika ia hanya akan pergi sebentar saja. 1 jam kemudian terlihat Lufan tengah menunggu seniornya di ruang arena namun sembari menghela nafasnya kasar. Lufan pun berpikir jika sepertinya seniornya tidak akan datang hari ini. Tetapi setelah itu sembari membuka handphone miliknya, Lufan pun jadi teringat kalau ia kan punya nomor telepon Du Yaxiu, jadi ia mungkin bisa memintanya untuk menghubungi senior. Kebetulan ia juga ingin bertanya kepada rumah lelang Tianhua jika apakah mereka memiliki gulungan pet slot expansion atau tidak. Kemudian di ruang VIP rumah lelang Tianhua terlihat Du Yaxiu tengah menerima telepon dari Lufan dan ia pun mengatakan jika akhirnya setelah sekian lama Lufan menghubunginya juga. Setelah itu Lufan pun langsung menyampaikan tujuannya, yaitu jika ia ingin menanyakan kalau apakah Du Yaxiu bisa menghubungi seniornya atau tidak. Mendengarnya Du Yaxiu pun menjawab jika ada apa memangnya, apakah karena sudah tidak bertemu dengannya sebulan Lufan jadi merindukannya. Goda Du Yaxiu kepada Lufan sembari tertawa kecil. Mendengar itu Lufan pun menjawab jika sebenarnya ia punya sesuatu yang menarik untuk diberikan kepadanya, tetapi sayangnya ia tidak bisa menemuinya di sekolah. Namun setelahnya Du Yaxiu pun menjawab jika sebenarnya itu agak sulit karena seniornya ada urusan di rumah dan harus kembali. Jadi ia pun tidak mengetahui kapankah senior Lufan akan kembali lagi ke sini karena ia juga tidak bisa menghubunginya. Tetapi setelahnya sembari memperhatikan sebuah box, Du Yaxiu pun mengatakan jika karena Lufan telah kembali ke Longdu, ia meminta Lufan untuk datang ke tempatnya karena sebelum pergi, senior Lufan telah meninggalkan sesuatu untuknya. Kemudian pada malam harinya terlihat Lufan sudah berada di tempat Du Yaxiu bersama dengan 2 shadow guardnya. Melihat itu Du Yaxiu pun mengatakan jika Lufan yang sekarang sudah tidak sama lagi dengan yang dulu. Karena sekarang Lufan selalu membawa pengawal kemanapun ia pergi. Mendengar itu Lufan pun menjawab jika mereka ini sudah profesional jadi mereka tidak akan mengganggu orang lain. Kemudian setelah itu kini mereka pun sudah berada di dalam ruangan. Lalu terlihat Lufan mengatakan kepada Du Yaxiu jika sekarang bisnis rumah Tianhua menjadi semakin baik karena ia melihat ada banyak sekali orang-orang di bawah. Mendengarnya Du Yaxiu pun menjawab jika bukankah ini semua berkat dirinya karena ia telah memasuki telur naga ke dalam buku bergambar, membuat tamu dari seluruh negeri dan bahkan luar negeri akan melakukan perjalanan khusus ke Tianhua hanya untuk melihat telur naga dengan mata kepala sendiri. Namun mendengar itu Lufan pun jadi berpikir jika satu telur Starry Sky Dragon saja bisa membuat Tianhua terkenal, lalu bagaimana dengan telur Azure Dragon yang ada di tangannya? Tetapi sebaiknya ia melupakan saja karena Du Yaxiu masih harus menukar hak istimewa dengan harta yang tak ternilai harganya, dan 1 potongan per bulan saja itu sudah cukup.
Lalu setelahnya Du Yashu pun langsung memberikan titipan senior kepada Lufan dan meminta Lufan untuk menerimanya. Kemudian setelah box tadi dibuka, terlihat Lufan begitu terkejut karena ternyata isi di dalamnya adalah sebuah senjata berkualitas legendaris. Dan diketahui senjata itu sendiri adalah sebuah Starfall Blast Meteor Sword kualitas legendaris dengan persyaratan level di level 35. Dan itu adalah senjata yang ditempa. Senjata ini sendiri meningkatkan skill api sebesar 50% saat menggunakan skill api, dan damage yang ditimbulkan akan otomatis tersimpan dalam pedang saat menggunakan Starfall Blast Charm. Maka semua damage api yang diterima akan ditambahkan ke serangan berikutnya. Dan setelahnya Lufan pun langsung mengambil pedang itu dan mengatakan jika pedang ini sangat ringan dan dengan efek penyimpanan damage. Sepertinya ini khusus dibuat untuknya. Mendengar itu saudara Du pun menjawab jika itu benar, bukan? Karena seorang ahli penempa terbaik yang disewa oleh senior Lufan itu membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan harta karun itu. Dan harus Du Yashu katakan jika senior itu sangat memahami Lufan dan membiarkan seorang ahli untuk membuat senjata yang cocok untuknya bahkan di saat ia tidak ada. Kemudian sembari mengamati pedang itu, Lufan pun berpikir jika bukan hanya pedangnya saja yang sangat mahal, tetapi ternyata seniornya juga dengan cermat mengamati setiap kali ia bertarung dengannya. Dan karena itu, Lufan pun memuji seniornya jika ia itu sungguh sangat bijaksana dan ia juga sangat terima kasih kepadanya. Mendengar itu, Du Yashu pun mengatakan jika bukan hanya pedang itu saja yang diberikan oleh senior, tetapi ini juga. Dan ternyata barang lain yang diberikan oleh senior Lufan adalah sebuah Fire Dragon Language Magic, yaitu sebuah skill book Lava Explosion kualitas epic dengan persyaratan profesi seorang Dragon Tamer atau Dragon Grammar, dan juga dengan persyaratan level di level 25. Lalu setelah menggunakannya, maka pengguna akan mempelajari skill magic yaitu skill Lava Explosion, di mana lava akan meledak di jangkauan target, membentuk kolom lava secara bertahap dan jatuh ke dalam magma, lalu terus-menerus menerima sejumlah besar lava damage. Mengetahui itu, Lufan pun jadi berpikir jika nanti setelah ia mencapai level 35, maka ia dapat memicu Dragon Language Resonance dengan Xiaoye, dan Starfall Blast Meteor Sword juga dapat digunakan untuk menyimpan damage. Lalu sembari memegang sebuah amplop dan skill book, Lufan pun kembali berpikir jika senior telah banyak membantunya dan ini sangat meningkatkan kinerjanya di Royal Trial nanti, tetapi sayang sekali ia tidak ada di sini sekarang. Dan Lufan pikir ia harus berterima kasih kepada seniornya nanti. Namun melihat ada amplop di tangan Lufan, Du Yashu pun jadi menanyakan jika apakah itu yang ada di tangan Lufan, apakah itu sebuah surat cinta. Kemudian setelah itu Lufan pun mulai membaca surat yang diberikan oleh seniornya. Di sana tertulis jika mereka sudah lama tidak bertemu, juga insiden itu tiba-tiba terjadi membuat ia harus pergi sementara. Dan itu membuat ia tidak bisa menyaksikan Lufan memenangkan kejuaraan di Royal Trial. Dan saat Lufan membaca surat ini, pasti Lufan sudah menerima hadiah yang ia siapkan untuknya. Lalu senior pun menanyakan jika apakah Lufan sangat menyukainya karena terakhir kali ia mengatakan akan memberikan Lufan hadiah, tetapi sayangnya Lufan memasukkan telur naga dan membayar kembali uang untuk gulungan itu. Dan ia juga telah memperkerjakan orang untuk menempa hadiah ini. Jadi mari lihat bagaimanakah ia mengembalikannya. Lalu senior pun juga menulis jika masih banyak lagi pekerjaan yang harus ia lakukan di sana. Dan hal yang pertama ia lakukan saat ia kembali adalah pergi ke tempat Lufan untuk makan dan kemudian membawanya ke ruang poin untuk memukulinya. Dan jika ia tidak datang ke villa nomor 2, maka ia memerintahkan Lufan agar ia jangan datang ke ruangan poin dengan bodohnya. Dan awalnya senior pun juga ingin datang ke kerajaan Taishi untuk menyemangati Lufan, tetapi ia tidak bisa melakukannya sekarang. Namun walaupun begitu, Lufan harus tetap tampil bagus. Dan jika Lufan tidak mendapatkan tempat pertama, maka itu akan sangat memalukan bagi dirinya. Dan pasti ia akan menangani Lufan dengan keras. Tetapi walaupun begitu, ngomong-ngomong, Lufan juga sudah berjanji kepadanya bahwa ia akan membawakan Frost Ice Crystal untuknya.
Maka ia pun meminta Lufan agar ia menyimpannya dan ia akan mengambilnya ketika ia kembali. Kemudian melihat Lufan membaca surat dengan wajah memerah, Du Yashiu pun menanyakan apakah yang telah terjadi kepadanya. Mendengar itu, Lufan pun menjawab jika ia tidak apa-apa dan ia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Du Yashiu karena telah menyampaikan ini kepadanya. Lalu setelahnya Du Yashiu pun menjawab jika sejujurnya Lufan itu adalah tamu terhormat Tianhua, maka dari itu apabila ia butuh sesuatu, Du Yashiu pasti akan membantunya. Mendengar itu, Lufan pun mengatakan jika berbicara tentang membantu, apakah Du Yashiu mempunyai sebuah gulungan pet expansion di sini? Mendengar permintaan Lufan, Du Yashiu pun menjawab jika ia benar-benar meminta maaf karena sayangnya rumah lelang mereka saat ini tidak memiliki gulungan semacam itu. Karena pasar untuk gulungan seperti ini sangatlah kecil, hanya hunter, summoner dan sejenisnya yang akan membelinya. Juga karena benda seperti ini tidaklah dilestarikan. Mendengar itu, Lufan pun memakluminya dan mengucapkan terima kasih kepada Du Yashiu. Namun setelahnya Lufan pun berpikir jika sekolah maupun rumah lelang saja tidak memilikinya, jadi ia hanya bisa menunda rencana penetasan telur Azure Dragon terlebih dahulu. Dan Xiang Chen kini ia hanya berada di level 11, jadi Lufan mungkin harus memprioritaskannya terlebih dahulu. Tetapi setelahnya terdengar Du Yashiu mengatakan kepada Lufan agar ia tidak perlu khawatir dan sembari memberikan hadiah senior tadi kepada Lufan, ia pun mengatakan jika nanti kalau ada gulungan atau buku sihir Dragon Language di rumah lelang, ia pasti akan menyimpannya untuk Lufan. Lalu setelah menerima hadiah dari seniornya, Lufan pun mengatakan kepada Du Yashiu jika itu pasti akan merepotkannya, dan karena ini sudah larut, maka ia pun akan segera pergi pulang. Kemudian setelah itu, kini Lufan pun telah berjalan pulang bersama kedua Sword Guard. Lalu ia pun berpikir jika Du Yashiu mungkin saja bisa membantunya menyiapkan apa yang ia butuhkan. Tetapi masalahnya ia akan berangkat besok dan pasti ia tidak akan mendapatkannya dan membantai Valen Corps di ujung utara. Itu pun hanya meningkatkan kemampuan militernya saja, sedangkan levelnya tidak ada peningkatan sama sekali. Dan juga jika ia ingin mengembangkan Xingchen, maka ia hanya akan bisa meningkatkannya pada tahap awal Royal Trial. Tetapi saat Lufan telah tiba di villa nomor 2, ternyata di sana ia sudah ditunggu oleh Jian Ying. Lalu Jian Ying pun mengatakan kepada Lufan jika ia pulang terlambat dan sepertinya ia tidak tampak gugup sama sekali. Mendengar itu, Lufan pun menanyakan kepada Jian Ying jika sedang apakah ia di luar sendiri. Lalu Jian Ying pun mengatakan jika tentu saja ia sedang menunggu Lufan karena ia tidak sempat bertanya kepada Lufan saat makan siang. Dan besok ia akan berangkat ke kerajaan Taixi untuk berkompetisi. Maka dari itu, apakah ia tidak ingin mereka saling belajar tentang ini? Mendengar itu, Lufan pun langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Jian Ying. Dan setelahnya ia pun menyetujuinya dan mengatakan jika kebetulan ia juga ingin mencoba senjata barunya. Kemudian kini mereka pun telah berada di ruang poin arena Akademi Longdu. Dan terlihat di sana Lufan tengah menggunakan buku skillnya dan skill yang diperoleh yaitu Lava Explosion. Melihat itu, Jian Ying pun menanyakan kepada Lufan jika ia akan mencoba senjata baru. Sepertinya ia mendapatkan banyak barang bagus dalam perjalanan. Dan juga sudah lama Lufan berada di ujung utara, itu jadi membuat dirinya semakin penasaran seberapa kuatkah Lufan sekarang. Melihat itu, Lufan pun sudah siap dengan pedangnya, tetapi setelahnya terlihat Lufan menyadari sesuatu karena sekarang pedangnya mengeluarkan sebuah aura merah. Namun melihatnya dengan bangga, Lufan pun berpikir jika ternyata pedang ini lebih ringan dari kelihatannya. Bahkan membuat ia seperti mengetahui langkah apakah yang harus ia lakukan selanjutnya. Kemudian setelah itu Jian Ying pun kembali menggunakan sebuah skill, yaitu skill Evil Karmic Fire the Skate Blast. Evil Karmic Fire Skate Blast sendiri menyebabkan atribut serangan dialihkan ke atribut api. Setiap kali nyawa dipanen, kekuatan serangan Evil Karmic Fire Skate akan meningkat secara permanen sebesar 0,1% dan bonus saat ini adalah 12,4%. Namun melihat serangan Jian Ying dengan cepat, Lufan pun menghindar, lalu kembali berpikir jika seniornya memanglah benar, jika pedang ini sangat cocok untuk dirinya dan sepertinya ia harus mencoba lebih banyak jenis senjata yang berbeda.
Jika ia sering menggunakannya, maka ia akan menjadi semakin mahir. Jadi, pedang Black Dragon Scale siap untuk dipensiunkan. Kemudian setelah itu Lufan pun langsung bergerak, lalu mendekati Jianying seraya memerintahkan ia untuk berhati-hati. Melihat Lufan hendak menyerangnya dari samping, dengan cepat Jianying pun menggunakan skill Heavy Sword Breaker lalu menahan serangan Lufan. Kemudian setelah itu Jianying pun berpikir jika padahal Lufan menggunakan senjata baru dalam percobaan pertamanya, tetapi dengan mudah Lufan dapat menembus kelima pedangnya. Lalu ia pun mengatakan kepada Lufan jika ia selalu lebih kuat dari dirinya. Mendengar itu Lufan pun menjawab jika ia rasa Jianying juga sudah menjadi lebih kuat dan ofensif serangan kelima pedangnya itu juga sangat luar biasa. Tetapi mendengar itu Jianying pun menanyakan jika apakah itu benar, namun bahkan sampai saat ini ia belum bisa mengimbangi kemampuan bertarung Lufan. Setelahnya Jianying pun menggunakan skill Shake the Mountain yang menyebabkan 320% physical damage dan menyebabkan 320% damage pada target musuh di sekitarnya. Kemudian sembari mendekati Lufan, Jianying pun mengatakan jika Lufan ia adalah seseorang yang selalu bergerak maju dan menjadi lebih kuat. Maka dari itu ia akan merasa selalu aman jika berada di sekitar Lufan. Dan di Royal Trial nanti ia yakin jika Lufan pasti akan menduduki peringkat pertama. Mendengar itu Lufan pun tentu mengiyakannya. Lalu di keesokan paginya terlihat Bibi Lu dan juga teman-teman Lufan mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan mereka pun mengatakan jika mereka akan selalu mendukungnya. Dan hari yang dihabiskan di Akademi Longdu berlalu dengan begitu cepat. Royal Trial akan dimulai dalam 3 hari lagi dan ekspektasi semua orang terhadap Lufan terus bergema di benaknya. Dan ini mungkin adalah kesempatannya untuk bergabung dengan jajaran master di Kerajaan Naga dan ia yakin ia pasti akan mendapatkannya. Namun saat Lufan tengah fokus berpikir, tiba-tiba saja ia disadarkan oleh wakil kepala sekolah yang memanggilnya dan mengatakan jika mereka telah tiba. Juga pengawas operasi Kerajaan Naga telah menunggu mereka di luar. Mendengar itu Lufan pun menanyakan jika apakah itu pengawas operasi. Kemudian sembari berjalan untuk keluar pesawat, wakil kepala sekolah pun mengatakan jika dalam Royal Trial, selain mengirimkan perwakilannya, setiap negara juga perlu mengirimkan pengawas operasi, terutama untuk mengawasi peraturan main. Lalu setelah itu kini mereka pun sudah turun dari pesawat dan wakil kepala sekolah pun melanjutkan ucapannya. Jika pengawas operasi di Kerajaan Naga itu diputuskan oleh para petinggi di Longdu dan ia pun meminta agar Lufan dapat menjaga etika ketika mereka melihat pengawas operasi. Kemudian setelah itu terlihat kedua Shadow Guard tiba-tiba berlutut sembari menundukkan pandangannya. Dan terdengar wakil kepala sekolah mengatakan agar mereka ingat untuk memperhatikan etika. Melihat itu Lufan pun hanya bisa merasa bingung dan setelahnya ia pun menanyakan kepada wakil kepala sekolah sebenarnya ada apakah dengan dirinya. Lalu setelah itu terlihat seseorang pria parubaya memerintahkan 2 Shadow Guard untuk bangun dan tak perlu berlutut seperti itu kepadanya. Dan segera setelahnya ia pun menanyakan jika pasti ini adalah perwakilan dari Kerajaan Naga. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.